Forgiveness does not mean reconciliation. Pengampunan bukan berarti rekonsiliasi. Pernah dengar nggak istilah it takes two to tango? Butuh dua orang agar sesuatu bisa working out. Butuh dua pihak untuk bisa rekonsiliasi. Mengampuni berarti melepaskan dendam dan amarah. Bicara soal sikap hati kita sendiri. Mengampuni berarti melepaskan dendam dan amarah. Tapi rekonsiliasi membutuhkan pertobatan, membutuhkan tanggung jawab, dan membutuhkan komitmen dari kedua pihak. Bukan hanya dari kita doang. Bukan hanya dari kita doang yang oke, ayo kita pulihkan hubungan ini. Tapi dianya gak ngerasa salah. Dianya merasa, dianya tetap kayak pegang pisau gitu istilah, tetap pegang pisau untuk siap nusuk kita kapanpun. Doesn't mean reconciliation. Matius 10 ayat yang ke-14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Memang ayat ini memang bukan bicara soal pengampunan, tapi ayat ini Yesus sedang mengajar murid-muridnya soal menjaga batas dan membuat keputusan untuk meninggalkan tempat atau orang yang menolak kebenaran. Konteksnya adalah Yesus mengajar bahwa ada momen-momen dalam hidup ini ketika kita perlu melepaskan dan melangkah pergi. Mengampuni mantanmu bukan berarti untuk balikan sama dia kok. Kalau dulu digebukin, dimaki-maki. Banyak anak-anak muda nih ya, anak-anak muda nih datang sama kita tim pastoral, nangis-nangis datang. Saya dipukulin sama pacar saya, masih kelihatan lagi bekasnya masih biru di sini. Saya dimaki-maki, kata-kata kasar udah keluar semua kak. Oke, mau didoain apa? Doain biar saya bisa balikan sama dia. Awah! Doa sendiri aja lah. Kan, iya betul. Ini adalah pergumulan kita, para hamba Tuhan. Yang kalau datang tuh kayak begitu model ini. Kan kita bingung mau doain apa. Doain ikutin dia, kok jadi kita yang bodoh. Tapi doain yang supaya dia bisa mengampuni, dia marah. Enggak kak, bukan itu doanya. Biar dia balik biar dia bertobat, dia sadar. Baru kemarin saya dapat DM dari orang. Kayak gitu tadi. Dia sebut lagi nama mantan cowoknya. Udah pergi sama perempuan lain, nyakitin dia, bawa lari uang dia. Nih masih ada DM-nya nih, siapa tadi namanya? Mau saya bacain? Ada yang DM saya kemarin. Masih ada DM-nya tuh, baru kemarin. Terus ujungnya saya baca, tolong doakan saya agar si nama mantan itu disebut kembali pada saya. Udah bagus Tuhan pisahin, lu minta balik lagi. Gak ada entak lu. Diterima gak saya jadi orang Bekasi? Pengampunan tidak berarti langsung rekonsiliasi. Roma 12 ayat yang ke-18, lihat kata-kata ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Ada kata-kata sedapat-dapatnya di situ. Sedapat-dapatnya. Artinya apa? Kalau orang itu nggak menunjukkan tanggung jawab, nggak menunjukkan penyesalan, nggak menunjukkan ini, mengampuni it's one thing, tapi rekonsiliasi is another thing. Sampai sini paham maksud saya? Mengampuni itu bicara soal sikap hati kita. Kita mengampuni, kita melepaskan pengampunan sama dia. Kita memberikan kasih sama dia. We extend grace sama dia. Tapi rekonsiliasi is another thing. Sedapat-dapatnya. Kata firman Tuhan. Amin. Berikutnya. Forgiveness is a command. Pengampunan adalah perintah. Tadi saya katakan, pengampunan gak bergantung pada perasaan atau moodmu. Tugas kita apa? Ambil langkah iman, lakukan apa yang dia perintahkan untuk kita lakukan. Dan Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk melakukan itu. Saya selalu bilang, Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita itu Allah yang sangat bertanggung jawab. Halo Jemaat Kerinduanku Church yang di bawah, yang di tribun. Allah kita sangat bertanggung jawab. Kalau dia perintahkan sesuatu sama kita, dia yang mampukan kita melakukan itu. Dia nggak kasih kita perintah untuk kita melakukannya, terus kita dibiarin sendiri gitu. Apa buktinya? Bulan lalu kita rayakan, awal bulan ini kita rayakan. Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk pulih. Roh Kudus yang memampukan kita berjalan dalam kehendaknya. Roh Kudus yang memampukan mulut ini dalam doa kita bisa bilang biar aku semakin berkurang, Yesus yang semakin bertambah-tambah.
Mulut ini, Roh Kudus yang memampukan mulut ini untuk bilang, dengan kasih Kristus aku melepaskan pengampunan pada orang itu. Dia mampukan kita. Tugas kita apa? Ambil langkah iman, lakuin apa yang dia perintahkan. Itu tugas kita. Masalah kekuatannya dari mana? Urusan Tuhan. Tuhan yang perintahin, Tuhan yang mampuin. Amin. Mengampuni adalah bukti ketaatan. Iya. Mengampuni adalah bukti ketaatan. Kolose 3, 12-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti kamu perbuat jugalah demikian. Ini kata-katanya ampunilah, sabarlah. Dalam konteks bahasa artinya kalimat perintah. Memerintahkan orang kayak ambillah, pergilah. Kalimat perintah. Ampunilah, perintah. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jangan egois, maunya kita diampuni, tapi giliran kita disuruh mengampuni, kita nolak, kita kerasin hati. Jangan egois. Pengampunan adalah perintah dan mau mengampuni adalah bukti ketaatan sama perintah Tuhan. Yang kedelapan, forgiveness is a gift to share. Pengampunan harus dibagikan. Matius 18, 32-33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Yesus memberikan perumpamaan ini, bicara soal orang yang punya hutang sama raja, hutangnya itu gede banget. Hutangnya besar banget. Saya sama Pastor Gideon pernah iseng hitung-hitung kalau dirupiahin itu kalau nggak salah sampai berapa triliun gitu. Gede banget, hutangnya besar sekali. Tapi kemudian dia tahu dia nggak bisa bayar, dia datang sama raja itu, dia mohon ampun. Raja itu berbelas kasihan sama dia, hutangnya dihapus. Dalam perjalanan pulang, ada temen yang ngutang kecil sama dia. Nggak seberapa, tapi dia menuntut balas. Nggak bisa dong, bayar dong, utang is utang, bayar. Terus raja itu tahu. Rajanya bilang, utang lu gede, gue ampunin, gue bebasin, gue anggap lunas. Kenapa kamu hutang saudaramu, kamu perhitungkan? Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Pengampunan itu bukan kayak botol. Apa maksudnya? Kosong, diisi. Terus udah penuh buat diri kita sendiri. Pengampunan tuh kayak selang, ngalirin. Ujungnya kebuka, dua ujungnya kebuka. Kita terima dari Tuhan, kita salurkan kepada orang lain. Ada satu tempat, namanya Laut Mati. Tahu Laut Mati ya? Sampingnya Kali Mati buat makan seafood. Daerah Angke situ tuh. Laut Mati adalah titik terendah di muka bumi. Titik terendah. Dia permukaan Laut Mati itu berada 430 meter di bawah permukaan laut. Kalau kita sering dengar gunung ya, berapa ribu meter di atas permukaan laut. Ini 430 meter di bawah permukaan laut. Dia adalah titik terendah di muka bumi. Laut Mati hanya menerima aliran air, karena dia paling rendah. Air nggak bisa ngalir lagi, jadi dia nampung. Dia menampung air itu, kemudian karena lokasinya di antara Israel dan Yordania, daerah yang panas, Timur Tengah, maka nguap. Airnya nguap lagi. Dan Laut Mati adalah danau terbesar dan terdalam yang tingkat keasinannya, salinitasnya paling tinggi. Saya tadi cari, salinitas Laut Mati itu sampai 34,2%. Rata-rata laut biasa itu hanya 3,6%. Jadi hampir 10 kali lebih asin daripada laut biasa. Dan lebih asin daripada air mata yang mengalir di pipimu itu. Laut Mati. Kenapa? Dan di Laut Mati karena asin, tidak ada kehidupan di sana. Banyak organisme-organisme tidak bisa hidup karena terlalu tinggi tingkat asinnya. Apa yang mau saya katakan dari sini? Ketika kita cuma nerima, tapi kita nggak mau menyalurkan kembali hati kita, hidup kita kayak Laut Mati. Apa maksudnya? Nggak ada kehidupan.
Gak ada kehidupan. Mati. Tapi lihat danau-danau yang lain. Dia mengalir. Dia terima dari gunung, masuk ke bendungannya, kemudian ada saluran lagi, mengalir lagi. Kita tahu banyak kehidupan di situ, di sekitarnya wilayah yang subur. Sekarang pilihan. Mau jadi kayak laut mati, yang hanya terima pengampunan tapi gak mau bagiin. Hanya terima berkat tapi gak mau share. Gak ada kehidupan di situ. Atau mau jadi saluran berkatnya Tuhan. Jadi saluran kasihnya Tuhan. Membuktikan betapa besar kasihnya Tuhan lewat pengampunan yang dia berikan. Amin. Yang ke-9. Forgiveness enlarges our future. Pengampunan membuka masa depan kita. Kita akan mengalami kepenuhan dalam pembebasan, dalam pemulihan. Doa-doa kita dijawab kalau kita mau mengampuni. Tadi dalam ayat Minute to Remember dibawakan oleh Pastor Joe Octavianus. Tadi dikatakan, kalau mau minta apa sama Tuhan, cek dulu. Kamu udah ngampunin saudaramu atau belum? Kalau kamu berdoa, cek dulu. Kamu masih punya sakit, dendam sama saudaramu atau belum? Baru kita datang sama Tuhan. Louis B. Smith bilang begini, ada satu quote yang terkenal. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Mengampuni adalah membebaskan seorang narapidana, membebaskan seorang tawanan. Dan menyadari bahwa tawanan itu kamu. Orang yang gak mengampuni itu tuh terpenjara. Terpenjara sama sakitnya sendiri, sama lukanya sendiri, sama dendamnya sendiri. Dan mengampuni itu membebaskan diri kita. Makanya saya bilang pengampunan itu bukan tentang orang yang salah sama kita. Pengampunan itu tentang kita. Kita mau nurut sama Tuhan atau enggak? Kita mau dibebaskan atau enggak? Kita mau menerima kepenuhan atau enggak? Pengampunan bicara soal kita yang dibebaskan. Alasan kenapa orang gak mau mengampuni adalah karena mereka familiar sama itu. Mereka mengingat terus lukanya, mereka ingat terus, dia bacain lagi rasa sakitnya, dia puter lagi, dia kayak film yang muter lagi di kepalanya. Sebelum tidur tutup mata, keinget lagi kejadiannya, settingnya jelas, kejadian sampai orang itu pakai baju apa, inget gitu. Ekspresi mukanya kayak apa, inget. Dan itu membuat kita jadi familiar dengan situasi itu. Sehingga the idea of forgiving, ide untuk mengampuni terasa asing. Karena kita familiar sama rasa sakitnya. Sehingga ketika bicara soal pengampunan, jadi kayak hal yang asing buat kita. Dan kita jadinya genggam erat kepahitan luka itu. Dan menyimpan itu jadi alasan, jadi alat untuk apa? Bangun tembok. Alasannya, ya gue biar gak disakitin lagi lah sama dia. Jadi alasan, jadi alat untuk melindungi diri sendiri. Padahal, I'm sorry to say this, itu semua adalah kebohongan. It's all lie. Kebenarannya adalah ketika kita melepaskan luka itu, justru akan membebaskan kita dalam berjalan meraih masa depan. Karena kenapa? Karena gini loh, ketika kita lepasin dia, kita lepasin pengampunan sama dia, orang itu gak bisa ganggu kita lagi. Ketika kita ingat lagi, udah gak ngefek apa-apa. Satu indikator nih ya yang saya pelajari. Kalau masih sakit, kalau ingat kejadiannya, di sini rasanya gak enak nih. Di ulu hati rasanya gak enak. Di dada tuh kayaknya jantung tiba-tiba cepet lagi gitu. Nafas tiba-tiba rasanya berat kalau inget itu. Jadi kita, sini ulu hati ini kayak ditonjok gitu. Tapi kalau udah mengampuni, bahkan ketika inget kejadiannya, bisa kamu ketawain. Coba deh inget-inget deh. Mantan pas SMP. Malah ngetawain kan. Kok gue dulu mau sih sama dia. Ih. Malah jadi hal yang lucu. Padahal waktu dulu nangis-nangis kan. Sampai ulangan jelek. Ketika kita mengampuni, orang itu udah gak punya kuasa lagi sama kita. Ngelihat orang itu, kita udah gak punya rasa apa-apa. Kita bebas. Kita jadi orang yang merdeka ketika kita melepaskan pengampunan. Pengampunan bukan memerdekakan dia, tapi memerdekakan kamu. Pengampunan bukan bikin hidup dia enak, tapi bikin hidup kamu yang enak. Kamu jalan tuh enteng gitu. Melangkah tuh enteng. Mau kesaksian juga enteng. Sebagai penutup, saya undang Dennis, boleh maju ke depan. Sebagai penutup, Jesus is the greatest love that brings perfect forgiveness.
Yesus adalah kasih yang terbesar yang membawa pengampunan yang sempurna. Saya akan buktikan sama saudara sekalian. Bear with me, saya akan segera selesai. Mengapa dalam doa Bapa kami, kata-katanya gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat sebelumnya, ayat 11. Dalam bahasa, ini bahasa Inggris, diterjemahkan dari bahasa aslinya. Makanan pakai kata bread, roti. Berikanlah kepada hari ini roti makanan kami yang secukupnya. Bicara soal bread, roti. Kenapa baru ngomongin roti, makanan, tiba-tiba ngomongin ampunilah. Seperti kami mengampuni. Dalam momen the Last Supper, ingat ketika perjamuan terakhir, Yesus mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Dia bilang inilah tubuhku. Yesus sendiri bilang dia adalah roti hidup, the living bread. Dia adalah roti hidup. Dalam bahasa Ibrani itu menganut prinsip alphanumerical. Jadi ada hitungannya. Setiap huruf, satu huruf Ibrani ada angkanya. Makanya angka-angka yang tertulis di Alkitab itu bukan sembarangan angka. Tapi ada maknanya. Karena bahasa Ibrani ada itunya. Misalnya apa? Kayak huruf pertama Ibrani itu Alef nama hurufnya. Itu angkanya 1. Paham ya? Huruf kedua itu Bet. Itu angkanya 2. Huruf kelima itu Hei, angkanya 5. Ada angkanya. Ada 10, 20, 30, ada sampai 400 kalau saya nggak salah. Sampai 400 angkanya. Disebutnya gematria. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yaitu perfect. Itu disebut dengan tamim. Sempurna, itu tamim. Yesus ketika dibilang dia adalah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Pakai kata tamim. Sempurna. Tidak bercacat celah, utuh. Kata tamim, gematrianya 490. Saya nggak perlu breakdown lah ya, kita jadi belajar bahasa Ibrani, pusing. Percaya aja deh. Gematrianya tamim itu 490. Oke? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Di kota apa? Bethlehem. Saudara tahu nggak? Bethlehem itu dari kata Beit dan Lehem. Beit itu artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Artinya rumah roti. Yesus lahir di rumah roti, ditaruhnya di mana? Palungan. Palungan itu apa? Tempat makan. Palungan itu tempat makan domba, tempat makan hewan ternak. Yesus sebagai roti hidup, lahir di rumah roti, ditaruh di atas tempat makan. Gematria dari kata Bethlehem itu 490. Oke? Dan kita tahu ayat yang tadi kita baca. Berapa kali Yesus suruh kita untuk mengampuni? 70 kali 7. Berapa totalnya? 490. Apa yang mau saya bilang dari sini? Yesus adalah roti hidup yang sempurna. Yang membawa pengampunan yang sempurna. Tubuhnya dia pecah-pecahkan. Tubuhnya lahir di atas tempat makan. Kalau ada orang kita orang tua, siapin piring ke anak kita, tempat makan, kita ambil nasi, taruh, kita bilang apa sama anak kita? Kita bilang apa sama anak kita? Makanlah. Tubuhnya sebagai pengampunan yang sempurna, pengampunan yang tamim, tak bercacat celah. Makanya sebagai penutup, kita tidak akan pernah bisa menjadi perfect atau complete atau utuh kecuali kita memberikan roti pengampunan itu kepada orang lain. Menahan berkat, menahan roti yang bicara soal pengampunan itu kayak ngomong sama orang yang kelaparan, pergi matilah. Padahal kita punya. Kita udah diberikan roti itu sama kita. Kita orang-orang yang diampuni sama Tuhan. Kita hidup dengan roti hidup itu. Menahan pengampunan, menahan roti itu sama orang yang bersalah sama kita. Kayak bilang go and die. Pergi dan matilah. You're starving, kamu kelaparan. Go. Dan kita baru menjadi perfect, complete. Ketika kita mau membagikan roti itu, pengampunan itu kepada orang yang bersalah kepada kita. Amin.